Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Widati, calon penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Singosari, Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Modul 3.1 ini adalah saya akan mengkoneksikan materi saya pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pelajaran berdiferensiasi, pelajaran sosial dan emosional, serta coaching untuk supervisi akademik. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa filosofi pendidikan di Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan Pratap Trilokanya, yaitu Eng Ngarso Sungtulodo, Eng Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani, di mana dalam pengambilan keputusan seorang akan menjadi salah satu proses perwujudan pemberian tauladan dan contoh praktik baik bagi murid, di mana seorang guru mempunyai peran penting yaitu menjadi tauladan yang baik bagi murid dan memberikan karsa atau usaha yang keras dalam membantu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi murid secara mandiri. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh murid sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema etika, yaitu benar melawan benar, atau dihadapkan pada dua pilihan antara benar dan salah, yang dinamakan rujukan moral. Keputusan tepat yang diambil dapat memaksimalkan peran guru dalam menciptakan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Dengan segala permasalahan yang muncul dalam pembelajaran, maka pengambilan keputusan yang bijak dan mengandung nilai-nilai kebajikan sangat penting dibutuhkan dalam rangka membantu mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, nilai dan peran guru penggerak inilah diharapkan mampu menciptakan well-being dalam ekosistem sekolah sehingga tercipta kondisi yang nyaman, aman, dan bahagia bagi murid. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan visi guru penggerak dengan nilai kebajikan yang dipakai dalam pengambilan keputusan yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran dapat membuat murid lebih berkembang dalam pola pikirnya. Murid merasa dihargai dari segala tindakannya, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya yang dapat mendukung visi guru, yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, berakhlakul mulia, merdeka, kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan menjadi pembelajar sejati sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan budaya positif, yaitu dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila.
Dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, harus mampu menjembatani segala kebutuhan murid, baik dilihat dari kesiapan belajar maupun minat belajarnya. Sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil pelajarnya mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan kesadaran sosial dan emosional. Dalam kesadaran sosial dan emosional ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesadaran diri, pengalaman diri, dan kesadaran sosial. Dengan memiliki kesadaran sosial yang baik, dapat menumbuhkan keterampilan berelasi, menjalin kemitraan yang setara, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan yang dianut oleh murid. Tantangan yang dihadapi muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah satu kurang tepat dan tidak berpihak pada murid. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam pengambilan keputusan. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan coaching supervisi akademik. Coaching adalah sebuah alat yang dapat membantu profesi kita sebagai pendidik dalam menjalankan pendidikan berpihak pada murid. Coaching merupakan salah satu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis. Kompetensi sosial emosional dalam proses coaching ini, seorang pendidik yang berperan sebagai coach untuk membuat coachee dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness
untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan rujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.